Segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu lamanya. Kasih-Mu, buat cinta-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan masih izinkan kami boleh beribadah kepada Engkau secara online maupun di rumah. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Tuhan hadir di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom. Selamat sore, selamat beribadah secara online. Juga selamat beribadah di rumah. Sore ini kita mau memuji lagu Jangan Lelah. Jangan lelah di rumah, tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Segalanya
lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi kemenangan terjadi di sini.
kami tunduk kepala, mengangkat biji mata hati kami dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan yang sudah memberkati, memelihara kami di dalam sepekan ini. Kami merasakan pembelaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih lewat pujian dan penyembahan yang kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sidang jemaat-Mu yang di rumah sedang mendengarkan siaran langsung, Tuhan tolong mereka semua, baik Tuhan yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada, Tuhan sertai. Terima kasih, kami akan menyiapkan hati kami, pikiran, perasaan untuk disucikan, ditaburkan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan selamat sore bagi kita semua sidang jemaat, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah yang mendengarkan siaran langsung ini. Marilah kita persiapkan hati kita masing-masing untuk menerima firman Allah. Kita segera akan membaca firman Allah yang kita buka bersama-sama di dalam suratan 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai pada ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 19 berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan kebaikan yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik, orang-orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini memang cukup menakutkan, mengerikan buat kehidupan kita anak-anak Tuhan, karena negeri kita Indonesia ini masih dilanda oleh virus corona, saudaraku. Jadi, sudah kasih dalam Tuhan, dalam keadaan ini mari kita hadapi semua dengan keyakinan yang kuat, ya. Penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini adalah kenyataannya, di mana kita harus tanggap untuk memeriksa kehidupan kita dan keimanan kita. Apakah memang hidup kita ini sudah layak atau belum? Dengan proses ini kita harus lebih sungguh-sungguh lagi bagi Dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala dalam hidup kita, sebab Ia bertanggung jawab
Jadi kita semua harus tanggap dengan keadaan dunia sekarang ini. Kita harus tanggap dengan keadaan dunia. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita menderita oleh karena iman dan saudara, kita harus bersyukur dan bersuka cita. Ya, karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam kehidupan saudara. Setiap orang ketika ditanyai, setiap orang kalau ditanya mau hidup menderita atau mau hidup senang, tapi kebanyakan orang pasti tidak mau hidup menderita. Mereka mau hidup senang-senang. Tapi sudah aku kasih dalam Tuhan, penderitaan itu senantiasa membuat saudara lebih hari lebih sungguh-sungguh. Dengan kenyataan hidup kita keluar masuk dalam penderitaan, yang satu belum selesai, yang lain datang. Bagaimana cara kita memandang kebenaran? Sebuah penderitaan, yaitu masalah, memampukan kita untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Poin yang pertama sudah kasih dalam Tuhan, yaitu Tuhan atau tidak semua penderitaan adalah kehendak Allah. Ini poin yang pertama, tidak semua penderitaan itu adalah kehendak Allah. 1 Petrus pasal yang keempat 15 berkata, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri atau penjahat atau pengacau. Jangan, saudara. Tuhan berkata, jangan ada di antara kamu menderita sebagai pembunuh, pencuri, pengacau, dan lain sebagainya. Artinya, sudah kasih dalam Tuhan, ada penderitaan dalam hidup ini oleh sebab kesalahan-kesalahan kita sendiri. Jadi ada penderitaan karena kesalahan kita sendiri. Contoh, mabuk, minum minuman keras, berbuat jahat, berzina, mencuri dan sebagainya. Itu dosa yang kita lakukan, penderitaan yang kita lakukan. Tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tapi biarlah kita selalu menderita bersama dengan kehendak Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jadi kita selalu berada bersama-sama dengan Tuhan. Dengan keadaan dunia hari-hari ini memproses keimanan saya dan saudara. Ya, seolah-olah kita ini berada dalam suasana penderitaan. Menderita karena tidak bisa beribadah bersama-sama. Menderita, sudah kasih dalam Tuhan, tidak bisa berkumpul bersama-sama, tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah buat saya dan saudara, supaya kita tetap bertekun di dalam Tuhan kita Yesus Kristus saat kita menghadapi proses penderitaan itu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, poin yang kedua berkata, Allah mengizinkan penderitaan agar kita berpegang kepada firman-Nya. Allah mengizinkan penderitaan itu agar kita berpegang pada firman-Nya. Mazmur pasal 119 ayat 71 berbunyi demikian, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang kepada janji-Mu. Sudah aku kasih dalam Tuhan, Raja Daud pernah menyimpang, pernah berbuat salah, pernah menderita oleh karena kesalahannya sendiri, tetapi dia berubah, dia bertobat, dia kembali kepada Allah, dan dia menyimpan janji-janji Tuhan. Ya, pemazmur ini menegaskan penderitaan itu, masalah itu, himpitan yang kita alami ini adalah cara Tuhan supaya kita berpegang pada kebenaran firman Allah. Penderitaan saat ini, sudah kasih dalam Tuhan, adalah cara Tuhan. Cara Tuhan supaya kita umat-umat Tuhan ini lebih sudah ku kasih dalam Tuhan berpegang kepada firman Allah. Ya, di dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat 16
Filipi pasal 2 ayat yang ke-16 berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar kita dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa kita tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tidak percuma berlomba, artinya tidak percuma saya dan saudara berusaha mencari kebenaran firman Allah. Karena Tuhan, sudah kasih Tuhan sedang menyucikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, supaya apa? Supaya saya dan saudara lebih sungguh-sungguh lagi untuk berpegang kepada firman Allah. Contoh, sudah aku kasih dalam Tuhan, kalau kita mau berbuah lebat, seperti sudah kasih dalam Tuhan, manusia menghadapi cobaan yaitu gempa bumi. Contoh gempa bumi, kalau kita lihat orang takut dengan gempa bumi, semua orang pasti mencari pegangan yang kuat, ya, mencari tempat untuk menjadi perlindungan mereka. Begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara kasih dalam Tuhan di hari-hari ini. Kalau kita menghadapi penderitaan, biarlah kita terus berpegang, mencari tempat untuk kita berpegang, supaya kita tidak akan jatuh. Kita berpegang pada tempat yang benar, maka Tuhan itu yang akan membela dan melindungi serta menyelamatkan kita semua. Poin yang ketiga, sudah kasih dalam Tuhan, Allah mengizinkan penderitaan untuk sebuah proses. Penderitaan itu adalah sebuah proses. Jadi Allah mengizinkan penderitaan ada dalam hidup saya dan saudara. Itu adalah proses supaya kita harus mengalami proses itu, seperti sudah kasih dalam Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-39 sampai 45. Jadi kita lihat pribadi Yusuf diproses di sana. Dia dibenci saudara-saudaranya, dia dijual saudara-saudaranya, dia menjadi hamba di keluarga Potifar, dia dimasukkan dalam penjara. Sampai proses yang begitu luar biasa, sampai sudah kasih dalam Tuhan dia di tanah Mesir, dia menjadi seorang raja, menjadi seorang yang nomor 2 di negeri Mesir. Sudah prosesnya begitu berat, prosesnya luar biasa yang dihadapi oleh Yusuf. Tapi proses itu adalah rencana Tuhan dengan satu tujuan, bahwa Yusuf untuk menjadi seorang nomor 2 di Mesir. Untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan seluruh jiwa-jiwa yang ada di negeri Mesir itu. Itu proses, itu rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf untuk menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan rakyatnya di Mesir. Ya, Filipi pasal yang pertama 29. Filipi pasal yang pertama 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, bukan saja sudah ku kasih dalam Tuhan percaya, tapi kita harus menderita, mengalami proses, sudah proses supaya keimanan saya dan saudara itu kuat, keimanan saya dan saudara itu teguh. Ya, sudah kasih dalam Tuhan seperti di dalam 1 Petrus pasal 4:16. 1 Petrus pasal 4:16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jangan malu kalau saat ini kita seolah-olah dipandang oleh dunia hina, menderita,
susah dan lain sebagainya. Tapi perhatikan, Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan saja yang ditinggi, dimuliakan dalam kehidupan saya dan saudara. Poin yang keempat adalah poin yang terakhir. Allah mengizinkan penderitaan untuk membersihkan kehidupan saya dan saudara. Ini poin yang keempat. Allah mengizinkan penderitaan untuk memangkas, ya, saudaraku, menyucikan kehidupan saya dan saudara. Yohanes 15 ayat 1 sampai pada ayat yang kedua berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Untuk apa kita dipangkas atau disucikan? Supaya kita lebih banyak berbuah. Jadi dipangkas, disucikan, supaya apa? Supaya kita lebih berbuah, lebih banyak berbuah, lebih banyak kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Saudaraku kasih dalam Tuhan, contoh saja, pohon anggur supaya berbuah maksimal perlu dibersihkan, baik ranting kering, daun kering, kotoran-kotoran lainnya. Dan saat kita menghadapi masalah-masalah, kita harus tetap memiliki keyakinan semuanya itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi semua penderitaan masalah itu tidak akan melebihi kekuatan kita masing-masing. Allah memberikan kemampuan dalam kehidupan kita untuk menerima ujian penderitaan itu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata demikian, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Ya, jadi masalah sudah kasih dalam Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan berikan jalan keluar, kita mampu menghadapinya. Tapi kita harus ingat, proses itu adalah satu proses supaya hidup saya dan saudara layak di hadapan Tuhan. Satu ayat terakhir dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 dan yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, kita akan menyerahkan hidup kita semua ke dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Dia, percaya kepada Allah sebagai juru selamat kita, walaupun kita harus menghadapi penderitaan, tapi itu semua adalah proses untuk saya dan saudara diselamatkan, proses untuk saya dan saudara disucikan, proses untuk saya dan saudara disempurnakan. Saudara-saudaraku, kalau kita menghadapi penderitaan, jangan langsung kita menyalahkan Tuhan. Kita harus melihat ke dalam, introspeksi dalam diri kita masing-masing. Bisa saja penderitaan itu akibat kesalahan kita, tetapi kalau kita diproses dari Tuhan, maka hendaklah dengan penuh sukacita penyerahan diri kepada Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan. Itulah renungan firman Allah, supaya kita tanggap dengan firman Allah yang hari-hari ini mendorong saya dan saudara lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Walaupun kita menghadapi penderitaan, menghadapi pencobaan, yakin dan percaya Tuhan akan tolong kita semua. Puji Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, "Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan." Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan.
kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang masa. Kesudahan sepanjang masa, sepanjang masa jiwaku merindu, amin, haleluya, sebab keagungan, haleluya, sebab keagungan kasih ilahi, sebab keagungan, sebab keagungan kasih ilahi, oleh sebab keagungan-Mu Tuhan, kami merasakan pertolongan-Mu yang luar biasa. Walaupun di hari-hari ini kami harus menghadapi penderitaan-penderitaan, tapi semua ini adalah proses demi proses untuk menyucikan kehidupan kami umat-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini, baik tidak jemaat-Mu yang mendengarkan, biarlah kami bersukacita, bersyukur kepada Engkau, karena Engkau sedang memproses dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini, baik di rumah kami masing-masing yang sedang mendengarkan siaran langsung Tuhan. Terima kasih, kami berdoa berjemaat Tuhan yang sakit Tuhan pada saat ini, yang mengalami penderitaan, yang menghadapi masalah-masalah, yang menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup mereka, rumah tangga dan nikah. Tuhan tolong mereka supaya Tuhan berikan kekuatan yang baru daripada Engkau, supaya mereka tetap bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang lemah, yang bimbang, Tuhan Engkau tolong, kuatkan, berikan ketetapan untuk yakin dan percaya kepada Engkau Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang hari-hari ini sedang mengalami Tuhan corona atau virus corona. Tuhan tolong negeri ini, Tuhan lalukan semuanya ini supaya umat-umat-Mu bisa beribadah dengan leluasa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, umat-umat-Mu yang sudah memberikan korban persembahan mereka, persembahan khusus, persembahan tatangan 1/10 yang mereka sudah kembalikan. Tuhan berkati mereka semua, limpah ruahkan berkat-Mu, biar di dalam kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang mereka kerjakan, semuanya berhasil, semuanya membuat kami Tuhan lebih hari lebih sungguh-sungguh lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami pada minggu-minggu yang akan datang untuk kami terus beribadah, bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Para suster, para dokter Tuhan yang melayani pasien
virus corona di rumah sakit dimanapun Tuhan, Kau sertai mereka, berikan kekuatan, kemampuan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih tetangga kami kiri kanan semuanya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka semua seperti Tuhan sudah memberkati kami. Angkat dua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh El Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, akan menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat-Mu senantiasa melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah kami pada saat petang hari ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang.